Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari. Saya Anarkia Widyadana dan saya di sini akan menjelaskan praktek mengenai DynamoDB. Jadi di sini getting start with DynamoDB dimulai dari step 1 yaitu membuat tabel. Jadi DynamoDB ini adalah salah satu database NoSQL yang dimana akan berbentuk key value. Jadi akan ada key dan value-nya. Yang pertama kita akan membuat tabel bernama musik dengan partition key-nya adalah artis dan sort key adalah song title. Jadi sudah dibuat, kita buat tabel. Nah, musik untuk partition key-nya tadi adalah artis dan short key adalah song title. Cukup bisa dibuat, lalu bisa di-create. Nah, kalau misalkan sudah, nanti bisa berlanjut ke step 2. Kita akan mencoba untuk menulis data ke dalam konsol. Baik, lagi menunggu. Jadi, untuk membuat data dalam konsol, kita klik items dan kita bisa menggunakan create item. Nah, di sini kita bisa masukkan key dan value-nya. Pada artis kita akan mengisi dengan no one you know, dan pada song title kita akan mengisi Call Me Today. Nah, untuk album title diisi Somewhat Famous, kita append, kita string, ini album title, isi dengan Somewhat Famous. Dan kemudian satu lagi, number yaitu award, diisi dengan 1. Baik, kalau sudah, data sudah berhasil terbuat. Nah, kita akan buat satu data lagi dengan artisnya bernama Acme Band. Song titelnya adalah Happy Day. Lalu seperti tadi, untuk album titel bernama Songs About Life. Dan berikutnya untuk awards. Kita dengan isi dengan 10. Sudah, akan ada 2 data di sini. Baik, berikutnya untuk step 3, kita akan mencoba untuk meread data dari tabel. Nah, di sini pada tab items kita bisa melihat data-data yang sudah kita insert sebelumnya. Data-datanya akan ada di tab items ini. Nah, kita di-sort by artist dan song titelnya. Nah, first item pada listnya adalah artis Acme Band dengan song titelnya adalah Happy Day. Diurutkan berdasarkan indeksnya tadi. Oke, seperti itu. Happy Day, lalu lanjut ke step 4. Pada step 4, nanti kita akan mencoba untuk update data pada tabel. Jadi di sini dilakukan dengan pada tab items itu sendiri, lalu kita bisa melakukan klik pada salah satu item. Jadi di sini kita mengklik artisnya adalah Acme Band dan Happy Day, jadi yang pertama kita diklik dan kita ganti album titelnya menjadi updated album title. Album title. Nah, updated album title. Oke, bisa kita save lagi. Dan album titelnya sudah terganti menjadi updated album title. Kita saya lebarkan. Nah, baik itu berarti kita sudah berhasil mengupdate. Dan berikutnya step 5 kita akan mencoba query data pada tabelnya. Dan untuk query data bisa dilakukan pada tab items juga, dan di sini dilakukan dengan query. Nah, query untuk partition key-nya kita akan query Acme Band partition key. Nah, Acme Band. Nah, kita search. Nah, kita akan ketemu dengan data satu saja itu, yaitu Acme Band dan Happy Day tadi.
Nah, artinya kita sudah berhasil menjalankan query-nya itu. Nah, di sini kita akan coba untuk selanjutnya, yaitu meng-create global secondary index. Jadi, untuk membuat global secondary index, atau misalkan ini lebih mirip seperti indeks yang bisa dibuat, indeks tambahan yang bisa dibuat pada, kalau misalkan di RDBMS begitu. Jadi selain ada primary index, ada secondary index seperti itu. Jadi kita di sini akan mencoba untuk membuat indeks pada partition key pada album titelnya. Nah, jadi sini pada indeks, create index, nanti album title. Nah, sudah begini. Kalau misalkan sudah, nanti bisa di create index saja. Baik, indeks sudah terbuat. Nah, artinya kita sudah berhasil untuk membuat indeksnya. Dan untuk step berikutnya, kita akan coba mengquery dari global secondary index tadi. Nah, untuk keluar dari global secondary index, kita bisa beralih lagi ke items. Bentar, ini masih creating. Jadi sambil menunggu, ini pada dropdown ini bisa dipilih antara scan atau query. Nah, pada sini kita bisa memilih antara table, sebentar, nanti indeksnya masih belum terbuat. Nah, seperti indeksnya sudah terbuat, creating, tapi di sini sudah muncul indeksnya adalah album title untuk query. Nah, title di sini kita bisa masukkan value somewhat famous. Jadi kita akan query berdasarkan indeksnya, query dan data bernama somewhat famous. Sebentar. Baik, pastikan tidak ada spasi di sini. Kalau sudah, indeksnya sudah aktif. Nah, artinya kita bisa mulai query. Oke, somewhat famous, kita coba lagi. Nah, akhirnya bisa untuk mengquery dari indeks tadi. Oke, artinya kita sudah bisa melakukan query indeksnya. Nah, untuk menghapus tabelnya, kita bisa lakukan dengan klik delete tabel yang ada di sini. Gitu saja. Untuk kita type delete, di sini datanya akan terhapus. Nah, artinya di sini bisa kita lihat bahwa tabel sedang dihapus. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa daftar tabelnya kosong. Jadi, begitu saja. Terima kasih.